Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jurnal dari mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu, yaitu kelompok kami yang beranggotakan Saya Lima Supardi, saya Rene Mawari Rosi, dan saya sendiri yaitu Alisa Putri Asmi Pamuji akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Efektivitas Penerapan Presidensial Threshold di Indonesia, yaitu berikut pemaparannya. Silahkan tonton video dari kami. Salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan adalah dengan menjalankan pemilu atau pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu sendiri memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa adanya pemilu ini yang terbuka merupakan ciri dari negara yang berfondasi demokrasi. Salah satu pengimplementasiannya adalah rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih orang-orang atau wakil-wakil untuk menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan sarana yang tepat untuk mengimplementasikan hak tersebut. Kemudian, Indonesia merupakan negara demokrasi, juga menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD tahun 1945. Ketentuan tentang pemilu ini diatur dalam pasal 22E UUD tahun 1945, yang di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan asas luber judil atau dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, baik legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Indonesia menggunakan sistem multipartai. Maka tidak heran apabila dari masa ke masa mulai banyak bermunculan partai-partai politik baru. Dalam sistem multipartai ini, semua partai politik memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas dari pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Partai politik sebagai peserta pemilu di Indonesia ditegaskan dalam pasal 6A ayat 2 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum, dan pasal 22E ayat 3 yang menyatakan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah dari partai politik. Pada bulan April 2019, Indonesia telah melewati momen yang sangat bersejarah di mana untuk pertama kalinya pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dilaksanakan secara serentak, yang berarti pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota legislatif diselenggarakan di hari yang sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU atau oleh Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya ialah perkembangan ambang batas di Indonesia. Sejak awal proklamasi kemerdekaan Indonesia menasibkan dirinya sebagai negara demokrasi atau demokrasi Pancasila, negara demokrasi harus selalu mengikut sertakan rakyat di dalamnya dan bisa dilihat pada 3 hal utama, yaitu melalui sebuah partisipasi, representasi, dan pengawasan. Dalam sebuah pemilu seharusnya ada minimal 4 yang harus terpenuhi, yaitu pemilu, calon terpilih, cara memilih, dan jabatan atau kedudukan yang karenanya diadakan pemilu. Melalui sebuah pemilu terhadap wakil rakyat, sebenarnya rakyat sedang dilibatkan dalam penentuan pembentukan undang-undang. Dan pada era demokrasi, satu instrumen baru dalam hukum pemilu lahir, yaitu perihal threshold atau ambang batas. Dan untuk pertama kalinya pemilu calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan saat pertama kali diperkenalkan pada ambang batas minimal bagi partai agar bisa mengikuti pemilu pada periode berikutnya, ambang batas tidak hanya berlaku untuk rezim pemilu legislatif, tetapi juga digunakan untuk menjaring calon presiden dan wakilnya, dan di mana dalam pasal 5 ayat 5 UU nomor 23 tahun
2003 tentang Pilpres. Sejak saat itu hingga saat ini hampir setiap periode pemilu dilakukan threshold atau ambang batas dan selalu direvisi dengan perubahan istilah ataupun besaran angkanya. Hingga yang terakhir adalah pada presidensial threshold. Istilah presidensial threshold sendiri dibedakan atas dua, yaitu presidensial dan threshold. Presidensial yaitu mengenai presiden dan threshold mengenai ambang batas dari suara yang akan dipilih. Sedangkan secara terminologi presidensial threshold ialah ambang batas perolehan kursi dari suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam sebuah pemilu pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Presidensial threshold bisa dimaknai sebagai rule of game, di mana sebagai alat yang menentukan partai politik mana yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Membahas mengenai presidensial threshold dalam pemilu perlu terlebih dahulu untuk membedakan beberapa varian threshold atau ambang batas yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kemudian kata threshold dijumpai pada 3 kasus pengaturan pada sistem pemilu. Yang pertama adalah electoral threshold, dan yang kedua adalah parliamentary threshold, dan yang terakhir adalah presidential threshold. Dan pada pasal 5 ayat 5 UU nomor 23 tahun 2003 tentang Pilpres yang berbunyi, pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dan dalam pemilu anggota DPR. Selanjutnya adalah problematika penerapan presidensial threshold di Indonesia. Regulasi mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai amanat dari Pasal 6A UUD 1945. Di dalam Pasal 5 Ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2003 menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden apabila telah memenuhi syarat electoral threshold sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilihan anggota legislatif. Kemudian persyaratan tersebut berubah setelah dikeluarkannya UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah suara sah nasional. Berdasarkan putusan MK Nomor 3/PUU 7/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa presidensial threshold termasuk kebijakan yang demokratis serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat serta tidak diskriminatif, mengingat kebijakan ini berlaku untuk seluruh partai politik. Akan tetapi, di sisi lain, kebijakan presidensial threshold memiliki konsekuensi berupa hilangnya kesempatan dan hak warga negara dalam partai politik jika tidak memenuhi kriteria presidensial threshold. Dari pro kontra penerapan presidensial threshold yang ada, mengacu pada pembahasan sebelumnya bahwa penerapan atau penghapusan presidensial threshold tidak bertentangan dengan konstitusi, hanya saja dalam pelaksanaannya menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Untuk itu, diperlukan jalan tengah dalam kebijakan presidensial threshold ini. Pertama, tetap menerapkan presidensial threshold berdasarkan hasil pemilu 2014, namun dengan cara melembagakan koalisi dengan cara membuat koalisi permanen. Setidaknya untuk 5 tahun agar koalisi pengusung presiden dan wakil presiden tidak terbelah di tengah jalan dan menjadi oposisi. Yang kedua, menghapuskan presidensial threshold sehingga membuka peluang seluas-luasnya bagi partai politik yang ingin mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, namun memperketat syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.